Adil katalino bacuran ka saluda basengan ka jubata. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang dan bahagia bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang luar biasa pada hari ini dalam acara workshop implementasi pemetaan aset Sekolah Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Nangapino, Program Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2024, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Nangapino, 7 Maret 2024. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru, orang tua siswa dan juga siswa SMA Negeri 1 Nangapino. Ketika hari mulai senja, kelelawar mulai masuk ke dalam gua. Untuk kesempurnaan acara, alangkah baik kita mulai dengan doa. Kepada Bapak anak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Marilah untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Semoga perjumpaan hari ini senantiasa mendatangkan barakah dan rahmat dari Allah SWT. Untuk itu izinkan kami untuk memimpin doa bagi yang tidak Muslim dan untuk yang tidak kenal non-Muslim, kami persilakan untuk berdoa untuk diri kita masing-masing. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakira hamdan amin hamdan fi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi hari ini kami semua warga sekolah, perwakilan dari sekolah melakukan perjumpaan di ruangan ini dalam rangka workshop implementasi pemetaan aset sekolah Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Nangapino dalam program Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2024. Untuk itu ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami di pagi hari ini senantiasa menjadi perjumpaan yang mendatangkan keberkahan, dan jadikanlah perjumpaan hari ini ya Allah, semoga kebijakan yang kami ambil nanti dapat bermanfaat untuk kemaslahatan sekolah kami. Ya Allah, ya Ghafur, berikanlah salah hilaf salah kami, para pemimpin kami, para pemangku kebijakan kami, para guru kami, dan kedua orang tua kami. Ampunilah ya Allah, terimalah doa kami. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan taqabbalan wa dalan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, pengirim dimohon berdiri. Terima
Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Gemang. Kami persilakan. Terima kasih kepada Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini dalam acara khusus untuk SMA Negeri 1 Pino yang pada pagi hari ini kita laksanakan. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini dalam acara yang tersebut. Saya atas nama mewakili komite SMA Negeri 1 Pino yang mungkin pada pagi hari ini saya tidak berbicara atau apa yang saya sampaikan kami adalah merupakan suatu hal yang sangat penting yang disampaikan oleh para bapak-bapak dan ibu guru khususnya di SMA Negeri 1 Pino ini. Saya atas nama komite mungkin sudah menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah laksanakanlah pekerjaan kita ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang mudah-mudahan aset-aset kita yang ada di SMA Negeri 1 Pino ini akan terjaga lebih baik dan akan terkoordinasi oleh para bapak-bapak dan ibu guru yang ada pada SMA Negeri 1 Pino ini. Yang pertama adalah komite, artinya hanya memberikan arahan dan memberikan semacam himbauan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang khususnya adalah pelaksanaan kegiatan ini adalah yang telah akan dilakukan oleh sekolah kita ini. Artinya komite hanya menerima dan melihat apa yang telah dilaksanakan oleh para dewan guru yang ada di sekolah ini dan akan menerima laporan-laporan yang ada di sekolah ini. Maka dari itu saya atas nama komite SMA Negeri 1 Pino mengharapkan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan memberikan hasil yang lebih baik untuk kita semua. Karena sekolah ini adalah sekolah kita dan kita lah yang menjaga dan kita lah akan membina dan kita lah yang akan menjadi tolak ukur di mana sekolah kita ini akan bisa maju. Karena sekolah SMA Negeri 1 Pino ini adalah salah satu sekolah favorit kita yang kita harapkan ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi. Karena salah satu saya adalah alumni pertama SMA Negeri 1 Pino mulai di negeri tahun 83 dan 84. Inilah alhamdulillah saya masih artinya diperhatikan oleh para bapak-bapak ibu sehingga ucapan lebih terpakai sebesar-besarnya. Walaupun bapak sudah 62 tahun, kalau tidak anak-anak saya artinya sudah tidak ada lagi di semasa ini. Ayah anak-anak saya sudah mendapat jenjang yang kita harapkan untuk ke depannya itu. Nah, mungkin inilah yang mungkin saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami mengucapkan kepada Bapak Jamal selaku mewakili dari Ketua Komite juga alumni dari SMA Negeri 1 Pino. Semoga sambutan Bapak juga bisa menjadi penguatan bagi kami dalam menjaga aset-aset sekolah. Selanjutnya kita di acara berikutnya boleh pantun nih? Boleh. Ada sinyal gitu ya. Dijawab apa nih? Cakep. Oke. Pergi bekerja. Cakep. Bekerjalah dengan hati ceria. Kita masuki acara selanjutnya. Kita dengarkan materi dari Ibu Ria. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh pembawa kita Ibu Ani. Saya juga akan berpacu terlebih dahulu untuk mengawali materi atau informasi yang
sajikan hari ini, di pagi hari ini. Air berlian tanda tidak dalam. Air tenang seperti berlian. Perkenankanlah saya mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga tadi sebelumnya Pak Jamal sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa sekali untuk kami, Pak. Kami selaku warga SMA Negeri 1 Nangapino mengenal betul Pak Jamal ini seperti apa, karena beliau sudah banyak sekali memberikan sumbangsihnya bagi kita semuanya, khususnya warga SMA Negeri 1 Nangapino sebagai perwakilan komite, dan saya pun juga mengajar putra putri beliau dan mengajar putra putri beliau. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak mau berkenan hadir di acara kami yang sederhana ini, Pak Jamal. Baiklah, pada hari ini saya dan Pak Anton akan menyampaikan implementasi pemetaan aset dan kegiatan kami pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang akan kami informasikan secara sederhana, karena ketika kita mendengar aset pastinya tentunya aset ini adalah benda-benda yang bersekolah. Jadi saya hanya ingin memberikan informasi terlebih dahulu, nanti pemetaan asetnya akan langsung diberikan oleh Pak Anton. Jadi sedikit kita merefresh kembali, kita kembali mengetahui aset itu apa saja sebenarnya. Jadi yang kita ketahui selama ini adalah aset itu hanyalah benda-benda atau laptop atau komputer dan sebagainya. Mengapa aset ini perlu kami sampaikan? Karena ini terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di SMA Negeri 1 Nangapino. Tadi Pak Jamal juga sudah menyebutkan bahwasanya SMA 1 ini dan SMA yang favorit, kemudian SMA yang sudah lama berdiri. Tidak ada salahnya kita kembali, ayo kita kembali mengelola kembali, kemudian kita kembali mengimplementasikan kembali aset yang sudah ada agar SMA ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menampilkan materi singkat yang akan saya sajikan terkait dengan telah aset dan modal yang sudah dikerjakan oleh saya dengan Pak Anton selaku kami calon guru penggerak angkatan 9. Baik, untuk kegiatan hari ini yaitu telah dan sertifikasi aset SMA Negeri 1 Nangapino. Ini adalah tugas kami berdua, Pak Anton, kemudian saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian kita akan mengenal kembali aset. Identifikasi aset utama di SMA Negeri 1 Nangapino Kabupaten Melawi. Jadi seperti tadi yang saya bilang, bahwasanya ketika kita membicarakan aset, sebenarnya di benak kita pastinya aset ini adalah benda-benda, sarana prasarana dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya aset yang ada di SMA Negeri 1 Nangapino tidak hanya itu saja. Ada 7 aset atau modal yang bisa menjadikan SMA ini menjadi sekolah yang luar biasa depannya jika kita mampu mengelola aset tersebut dengan baik. Yang pertama tentunya ada modal manusia, yang kedua modal sosial, ketiga modal fisik, keempat lingkungan alam, modal finansial, keenam modal politik, dan juga modal sosial budaya. Tentunya ketujuh aset inilah yang menjadi modal utama kita sebagai sekolah SMA Negeri 1 Nangapino yang akan bisa kita kembangkan dari bapak ibu gurunya, dari orang tua muridnya, kemudian dari siswa-siswinya. Jadi kenapa kalian diundang ke sini? Kalian harus mengetahui bahwasanya aset ini sangat penting sekali untuk bisa kalian kembangkan sebagai peserta didik. Yang menjadi guru juga bisa mengembangkan kembali bahwasanya kita memiliki aset-aset yang sangat luar biasa hebatnya di SMA Negeri 1 Nangapino. Baik, yang selanjutnya yaitu aset sumber daya manusia. Tentunya kita sudah mengetahui apakah itu sumber daya manusia. Tentunya sebelum kita membicarakan ini nanti akan disampaikan oleh Pak Anton juga ada unsur abiotik dan juga unsur biotik. Unsur abiotik itu adalah unsur yang mendukung kelangsungan hidup atau makhluk hidup tertentu. Sedangkan biotik adalah makhluk hidupnya di dalamnya. Jadi di sini nanti akan dipetakan oleh Pak Anton contoh-contohnya, kemudian memang sudah dipetakan langsung nih data yang sudah Pak Anton pegang. Yang pertama tentunya aset sumber daya manusia. Kita ini memiliki sumber daya manusia yang hebat di SMA Negeri 1 Nangapino. Kepala sekolah kita di sini tentunya kita sudah tahu backgroundnya yaitu berlatar belakang S2. Guru-guru di SMA Negeri 1 Nangapino
Pinot, S2 sudah ada yang rata-rata minimal semua S1. Kemudian tenaga pendidikan kita ada 7 orang, gurunya tadi 54 orang, siswanya terdapat 424 orang. Kemudian pengawas kita itu termasuk aset juga sebagai sumber daya manusia yang bisa bekerja sama dengan sekolah sebagai bentuk wujud kolaboratif satu sama lain. Kemudian komite sekolah selalu kita berikan, hari ini juga ada perwakilannya oleh Pak Jamal, perwakilan orang tua murid itu adalah akses sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu alumni. Jadi ketujuh unsur ini masuk ke dalam sumber daya manusia yang ketika kita kelola dengan baik ke depannya, pastinya nanti akan menghasilkan suatu hal yang luar biasa di SMA Negeri 1 Nangapino. Itu tergantung lagi kembali ke kita memiliki SMA ini dengan baik atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu aset manusia tadi, kita sudah memiliki siswa-siswi yang berprestasi, kemudian siswa-siswi yang motivasi belajarnya juga sudah ada secara bagus, secara akademik, bagus non-akademik. Kemudian minat siswa itu harus kita kembangkan di dalamnya, itu adalah aset sebagai siswa. Jadi silakan kalian yang ada di sini perwakilan siswa-siswi, karena ini adalah akses terhadap SMA 1. Silakan kembangkan minat bakat kalian sesuai potensinya, karena kalian itulah aset sebagai sumber daya manusia yang memang harus kalian eksplor sendiri minatnya di mana, potensinya di mana. Yang selanjutnya aset pengawas. Ya, seperti kita tahu kita punya pengawas pembina, ada Ibu Halida, cuma hari ini tidak bisa kita hadirkan ya Pak Anton ya. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya aset komite dan alumni. Alhamdulillah hari ini Pak Jamal sudah bersamai kita. Kemudian alumni ini tadi mau mengundang alumni tetapi karena waktu tidak cukup, jadi inilah kegiatan kami yang sederhana. Jadi untuk alumni kita pasti tahu bisa menjadi narasumber atau motivator. Seperti waktu itu ada Demiro ke sini, itulah aset kita sebagai motivator bagi adik-adik kelasnya. Bisa juga kemarin waktu kegiatan ulang tahun sekolah pun sudah nyata ya, alumni sebagai donatur juga di dalamnya. Jadi memang aset itu yang harus kita kembangkan lagi. Nah, selanjutnya modal sosial. Tentunya kita memiliki aturan yang mengikat, tata tertib, kemudian aturan norma sosial, ada istiadat, itu adalah masuk ke bagian modal sosial. Mari kita kembangkan modal sosial tadi untuk bisa berkolaborasi satu sama lain dengan komunitas di SMA Negeri 1 Nangapino. Aset sosial contohnya di sini kita ini lingkup kita ada puskesmas, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, komunitas belajar, kemudian tata tertib sekolah. Itu bisa menjadi komunitas sosial yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan SMA Negeri 1 Nangapino menjadi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya ada modal fisik. Tentunya modal fisik, ketika kita bicarakan modal fisik, ada yang namanya bangunan, ada yang namanya infrastruktur. Tentu saja bangunan itu ada ruang kelas, ada kantor, perpustakaan, lab komputer ini. Untuk yang ruang kelas misalnya, karena ini ada perwakilan siswa. Kelas kalian, seperti apapun bentuknya, itu adalah aset kalian. Kalian diperkenankan untuk membuat aset kelas kalian menjadi ruang kelas yang nyaman belajar. Boleh dikasih pojok ruang baca, boleh dikasih mading, boleh ditempel-tempel hasil karya siswa. Ketika misalnya seperti ini, misalnya contohnya ada satu kasus dindingnya berantakan, kemudian banyak coretan. Nanti Bapak Ibu guru kan boleh juga yang wali kelas. Itu mari kita gunakan aset kelas itu menjadi sesuatu yang menarik dengan cara misalnya menutupi yang belum dicat atau yang apa dengan tampilan atau mungkin mading siswa, pojok baca, itu boleh. Jadi silakan nanti dikembangkan. Jadi informasi ini bisa disampaikan ke teman-temannya nanti ya. Jadi ke depannya boleh dinding sekolah ini yang misalnya lagi jelek, misalnya lagi jamur atau apa, bisa ditutup. Itu manfaatkan aset yang ada di dalamnya. Oke, untuk infrastruktur sekolah kita ini sangat ini sekali ya. Infrastruktur jangan khawatir, kita memiliki jaringan listrik, internet, wifi, itu sudah merupakan infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Oke, aset fisik sudah, kemudian modal lingkungan alam. Lingkungan alam kita ketahui bahwasannya kita memiliki potensi alam yang sangat luar biasa melalui dikenal dengan bumi uraniumnya. Kemudian aset alam kita juga sangat luar biasa, dikelilingi sungai, kemudian lingkungan alam sendiri SMA 1 juga baik karena kita di tengah kota, itu kita bisa manfaatkan untuk mengembangkan SMA Negeri 1 Nangapino ke depannya.
Kemudian ini contohnya bahwa apa saja setiap alam ada udara yang bersih, taman, meskipun kita punya taman sedikit kecil, tetapi ini kemarin di 25 juga sudah bisa memanfaatkan taman itu untuk membuat tema gaya hidup berkelanjutan. Kita sudah bisa dengan sedikit lahan yang tersisa pun, ketika kita bisa menjadikan aset berharga, itu bisa menjadi satu hal yang sangat luar biasa ke depannya. Kemudian ada tanah, tumbuhan, dan lain sebagainya. Modal finansial, ketika kita menjaga modal finansial, tentunya tidaklah mungkin sekolah itu tidak berjalan tanpa adanya finansial di dalamnya. Apa saja modal finansial yang kita ketahui yang di sekolah ini apa saja, yaitu misalnya ada dana BOS, BPP, kemudian kalau misalnya ada koperasi bisa kita untuk koperasi lagi, kemudian ada kantin, bank, dana sukarela yang biasa digunakan proses ketika ada kegiatan sosial, kemudian gaji dan juga uang kas kelas. Uang kas kelas ini bisa nanti misalnya kalian koordinir sendiri sama ibu guru, itu adalah kesepakatan masing-masing, bukan kewajiban tapi menjadi kesepakatan masing-masing. Boleh menggunakan kas kelas asal kalian sepakati semuanya. Oke, modal politik. Ketika kita membicarakan modal politik, jangan sangkut pautkan harus dengan pilkada atau pemilu atau pilpres. Modal politik ini terkait dengan kebijakan kepala sekolah, kemudian kebijakan Bapak Ibu guru wali kelas. Ketika ingin mengadakan suatu kegiatan, siswanya misalnya contohnya membuat surat dan lain sebagainya, itu adalah modal politik kita jelas di dalamnya. Baik, aset politik ini kita bisa bekerjasama dengan desa, dengan PLN, dengan kesehatan misalnya, tergantung konteksnya. Jadi ketika yang menjalankan modal politik, jangan lalu politiknya adalah pilkada, pemilu atau pilpres. Jadi modal politik itu ada kebijakan yang ada di sekolah yang terkadang memang peraturannya adalah seperti ini, tetapi kebijakannya adalah seperti ini. Jadi kadang kita kan boleh harus sesuai ini dan lain sebagainya, tapi ada kebijakan yang menaunginya. Boleh kita membuat kebijakan di dalamnya. Oke. Yang terakhir ada modal agama dan budaya. Ini saja SMA 1 adalah sekolah yang heterogen, banyak suku, banyak agama, banyak budaya, dan ada juga yang sekarang ini sedang memang digalakkan, apalagi kegiatan B5 ya, ada kearifan lokal, kemudian agama, kegiatan agama dan lain sebagainya. Ini adalah aset yang sangat berharga yang bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini sekilas pengetahuan saja. Saya tahu bahwasanya Bapak Ibu guru pastinya sudah memahami ini, cuma kita mau refresh kembali bahwasanya ada hal-hal yang selama ini terkadang kita abaikan. Kita bicarakan aset itu repot komputer, padahal enggak. Mari kita tingkatkan SMA 1 menjadi sekolah yang nyaman untuk diri kita, nyaman untuk siswa, nyaman untuk komite sekolah, nyaman untuk warganya, dengan mengembangkan aset-aset tadi agar sekolah ini menjadi sekolah yang kita inginkan. Itu bagian dari sedikit teori yang saya sampaikan, karena kami juga berkewajiban mensosialisasikan apa sih aset itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria atas materi dan edukasinya tentang aset yang ada di SMA Negeri 1 Nangapino. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang telah aset SMA Negeri 1 Nangapino kepada Bapak Antonius Kutimin SPD. Disilakan. Terima kasih Ibu Ani selaku pembawa acara yang kami hormati, Bapak Cemangkin selaku Ketua Komite yang mewakili, Pak Taufik mewakili kepala sekolah, dan mitra saya Ibu Lia calon untuk bergerak di SMA 1 Nangapino, Bapak Ibu, orang tua siswa, Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang kami banggakan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lia bahwa aset itu ada 7 ya. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah kondisi sosial budaya, kemudian yang ketiga adalah alam, yang keempat adalah politik, kemudian yang kelima adalah agama, yang keenam adalah fisik, dan yang terakhir adalah finansial. Jadi sebenarnya aset itu kalau dikembangkan itu ya ada 7, cuman karena keterbatasan kita
Mungkin kita kemarin hanya tahunya aset itu meja kursi sama duit jajan, itu kurang pas ya. Yang benar itu ada 7. Jadi seperti yang dipaparkan oleh kuliah tadi betul, bahwa ketujuh hal ini bisa kita gunakan. Nah, ini kami paparkan aset SMA 1 Langapinang ya Bapak Ibu. Ini di tengah alam. Nah, ini alam. Di atas sekilas saja Bu. Dan yang kedua, tadi dikatakan Bu ya, ini lingkungan abiotek kita, kantor kepala desa. Ini sebenarnya bisa kita jadikan sebagai media untuk mitra pembelajaran organisasi. Ini sudah produktif dan inovatif dipakai. Kemudian yang ketiga, kesadaran di lingkungan kita ya, ada perkebunan baik sawit, karet maupun sayuran. Ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, bisa dimaksimalkan. Kemudian di sektor ekonomi, jangan lupa ini kami mengangkat ada lembaga keuangan, salah satunya adalah kredit union dan perbankan, seperti Jembatan Lipo dan perbankan. Masih banyak yang lain, tapi kami mengambil sampel saja. Kemudian tempat ibadah, ya, ibadah ada masjid di Tanjung, ada gereja Katolik, ada wihara. Ya. Kemudian perkantoran lembaga pemerintahan Kabupaten Melawi, ya, pusat pemerintahan daerah. Ya, ini juga termasuk kedinasan bagian dari mitra kita. Kemudian kita juga memiliki perguruan tinggi sebagai mitra pembentukan generasi muda. Dan yang berikutnya rumah sakit umum untuk pelayanan kesehatan. Kemudian ini untuk pengembangan kearifan lokal ada lembaga adat dan budaya baik Dayak maupun Melayu. Ini saya mengambil betul kita. Kemudian ini kantor KPU kita. Ini membantu pemahaman pemikiran tentang bagaimana demokrasi secara jujur, adil, ya, bebas dan rahasia. Kemudian pasar, pertokohan dan perhotelan, ini aset ke-12 yang perlu kita pahami. Ada pasar, kemudian hotel, ya, hotelnya udah berapa? Hotel Mandus. Kemudian aset yang berikutnya itu Amite ya. Kebetulan ini saya ambil pada rapat kita kemarin, ada Amite, ada pengawasan bina, ya. Berikutnya ada mitra atau aset yang mendukung situasi aman nyaman di fasilitas umum, yaitu Polantas. Dan seterusnya, dan ini mitra berikutnya mereka memberikan pemahaman dan relasi untuk SMA kita yang mungkin tata tertib lalu lintas kendaraan motor, narkoba dan sebagainya. Kemudian yang ke-15 yang mengembangkan potensi bakat minat lain, ya. Ini bermacam-macam, ada perlombaan, ada puisi, lomba puisi, cerita rakyat seperti tadi dilakukan di dinas pendidikan. Kemudian ini alumni, ya, alumni kemarin juga ambil di Pak Demiro yang menjadi mitra kita bekerja di Kanada, seterusnya, ya. Kemudian alat-alat yang umum seperti fokus, komputer, laptop, internet dan sebagainya. Kemudian komunitas belajar, ini komunitas belajar kita. Kemudian budaya, yaitu kita isi dengan berhutang kemarin, ya. Kemudian finansial itu dari salah satunya dana BOS, ya, BOS nasional. Kemudian ada mitra kita ya, MGMP kita masing-masing, ya. Ini pengembangan diri guru dan kependidikan. Ini saya ambil dari ekonomi, tapi beberapa tahun lalu. Kemudian
aset yang berupa ini lingkungan akademik juga, seperti makam Raden Berkumpul Setiap Pahlawan, ini yang museum pembelajaran dan seterusnya. Kemudian ini contoh dari guru dan tenaga pendidikan kita ya. Kemudian kita juga memiliki mitra aset kita yaitu PMI Palang Merah Indonesia. Saya rasa itu saja yang menjadi bagian saya. Ini hanya sebagai suatu refreshment ya, atau waktu untuk menyadari bahwa pembelajaran kita yang kita berikan kepada siswa itu ternyata bisa dikembangkan dengan menyadari aset-aset yang ada. Demikian dari kami, penyampaian dari kami. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, salam dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton atas penguatannya atas aset sekolah. Kami buka sesi pertanyaan dari peserta hari ini, baik dari siswa, dewan guru, dan orang tua siswa. Boleh, ada yang ingin bertanya Atau memberi penguatan. atau memberikan penguatan, motivasi, refleksi, boleh. Dari siswa ada? Tidak ada? Ada? Kamu ada ini, apa kita dengarkan? Ini aset sekolah kita kan? Maju nggak? Setelah saya mengikuti ini, saya mendapat apa gitu? Ini ya. Setelah saya mengikuti ini, saya mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang memberikan saya kesempatan. Setelah yang dikatakan oleh Pak Ahmad, sebelumnya perkenalkan nama saya Ismail Jam Sarkuri, saya perwakilan dari siswa. Dan pertanyaan saya dari yang sudah ditampilkan oleh Pak Ahmad ini, kan aset kita nih tadi ada tentang taman gitu ya. Pertanyaan saya kira-kira nanti bisa nggak kalau taman di SMA Negeri 1 Tanggapitan ini mungkin bisa lebih kembangkan lagi, karena kan mungkin banyak pohon yang sudah lama gitu Pak. Saya kira ada di sini. Terima kasih. Yang masih satu lagi mungkin di penguatan gitu. Dari orang tua. Oh iya. Maju. Oke aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Diana sebagai perwakilan dari orang tua siswa. Saya selama ini, selama anak saya di SMA Negeri 1, saya lihat sudah banyak aset yang dimanfaatkan, sudah banyak dilengkapi, tapi tentu saja masih ada kekurangan yang lainnya. Tadi saya dengar ada pertanyaan tentang taman. Memang luasan sekolah kita itu tidak luas, tetapi saya rasa justru sekolah yang tidak luas ini, taman yang kecil ini adalah mungkin tantangan bagi pihak sekolah atau guru untuk mengaplikasikan teknologi wisata. Jadi taman itu sebenarnya tidak perlu ruang yang luas. Bisa zaman sekarang itu ada taman, mungkin taman vertikal atau taman gantung mungkin ya. Jadi mungkin itu tantangan untuk pihak sekolah, untuk siswa sendiri, untuk mengembangkan bakat, mengembangkan imajinasinya. Ya, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Saya serahkan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi. Ini saya di sini selaku wakil siswaan dan sekaligus mewakili kepala sekolah. Dan di sini menanggapi pertanyaan dari yang tadi Ismayati, perwakilan siswa dan tanggapan dari Ibu Bu Norita. Ya, saya juga sepakat dengan Ibu Norita kalau masalah taman ini sepertinya kalau kita memanfaatkan ingin membentuk taman yang luas, ya terang kita terbentur oleh luasan lahan dan kita ingin memang sudah berada dikepung oleh lingkungan perumahan juga. Dan yang memang relevan kalau menurut saya itu kita membuat taman bergantung, paling tidak kita untuk menggantung bunga, gunakan pot-pot kecil. Nah, namun di sini ini akan saya usahakan sebagai pihak siswaan juga, nanti saya ingin membentuk dan bekerja sama dengan OSIS. Dan di sini kita butuhkan itu tentu saja selain menanam, kita juga yang sulit ini biasanya perawatannya, ya. Jadi di sini sebagai kesiswaan nanti saya ingin memprogramkan juga bagaimana agar kita walaupun kita punya tugas taman, tugas kebersihan, ini juga mempunyai batasan dan tidak mungkin program ini bisa berjalan tanpa memanfaatkan seluruh aset yang ada di sekolah, termasuk siswa ya. Jadi nanti kan program saya mungkin kita bersama-sama juga kalau seandainya seorang taman itu terbentuk, bagaimana pihak dari siswa-siswi ini ikut bekerjasama menjaga dan merawat taman yang ada. Ya, sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Melakukan refleksi ini. Saya perhatikan bagaimana itu. Ya. Saya mewakili guru. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, setelah mengikuti kegiatan ini, saya dapat manfaat untuk bagaimana kita menjaga aset sekolah. Nah, di sini tadi saya lihat sudah banyak yang kita pelajari. Aset itu ternyata bukan hanya sekedar barang-barang saja, tapi banyak seperti tadi misalnya kalau saya lihat di sini di sekolah kita ini mungkin belum ada pagar ya. Nah, jadi untuk mengontrol siswa ini susah kalau SMA Negeri 1 ini karena keterbatasan siswa itu sering keluar masuk tanpa adanya pagar. Kalau misalnya di sekolah ini ada satu pagar, nanti satpam itu bisa menjaga. Jadi kalau misalnya siswa itu bisa kita kontrol antara masuk dan pulang. Kiranya seperti itu, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saya sudah mendengar dari Bapak Ibu bahwa pemaparan dari siswa, dari orang tua dan dari guru sudah mewakili dari peserta hari ini, maka sudah bisa ditutup atau Pak Anton mengomongkan sudah tutup. Demikianlah acara workshop implementasi pemetaan aset sekolah SMA Negeri 1 Nangka Pinang hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga menyenangkan. Selamat beraktivitas.